Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Satu korban selamat, yaitu pilot helikopter yang jatuh di kawasan tebing pantai Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, sudah diperbolehkan pulang. Setelah menjalani pemeriksaan medis dan perawatan, satu korban luka, yaitu pilot dari Helitur PK WSP atas nama Dedi Kurnia yang mengalami kecelakaan dan jatuh di Pantai Suluban, Bali telah dipulangkan. Korban diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Universitas Udayana dengan kondisi stabil. Sementara keempat lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Umum Jembaran. Orang pasien sini laki-laki, dia mengaku mengalami nyeri awalnya pada salah satu bagian tubuhnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, untuk pasien yang bilang bahwa dia pilotnya. Hasil pemeriksaan sih semuanya mengalami luka ringan dan luka lecet. Kita lakukan beberapa pemeriksaan dan akhirnya pasien kita pulangkan. Tim KNKT yang berjumlah 4 orang saat ini sudah tiba di Bali untuk melakukan penyelidikan jatuhnya helikopter milik Bali Helitur yang jatuh di kawasan tebing pantai Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Tim langsung menuju ke lokasi jatuhnya heli untuk identifikasi dan penyidikan lebih lanjut. Sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4, Agustinus Budi Hartono menyatakan helikopter ringan jenis Bell 505 Jet Ranger X dengan registrasi penerbangan PK WSP milik Bali Helitur di dalam sertifikat pendaftaran tidak disebutkan nama Raffi Ahmad sebagai pemilik Helitur. Namun kemungkinan besar Raffi Ahmad hanya memakai untuk tujuan promosi. Di dalam sertifikat pendaftaran pesawat udaranya nggak disebutin Raffi Ahmad. Ada kooperator Bisa jadi promosi aja. Kalau saya lihat itu namanya PT Indo Aviasi Perkasa. Itu pemiliknya. Nah, kalau mau dicek lebih detail lagi siapa di belakang itu ya. Sebuah helikopter wisata jatuh di antara dua tebing pantai Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Helikopter milik Bali Helitur ini jatuh Jumat siang 19 Juli 2024 usai lepas landas dari helipad Garuda Wisnu Kencana. Kondisi helikopter terbalik dan rusak di bagian baling-baling serta ekor heli. Dari situs flightradar24.com, helikopter ringan jenis Bell 505 Jet Ranger X dengan registrasi penerbangan PK WSP terbang dari helipad di sekitar Komplek Garuda Wisnu Kencana. Heli kemudian terbang menuju kawasan Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, dan mengalami kecelakaan pukul 14.33 WITA atau sempat terbang selama 4 menit sebelum kemudian jatuh pukul 14.37 WITA Jumat siang. Tim Basarnas Denpasar dibantu warga langsung ke lokasi untuk mengevakuasi helikopter milik Bali Helitur. Kelima penumpang selamat, seorang pilot, 1 kru, 3 penumpang, 2 diantaranya adalah warga negara Australia, langsung dirawat di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siloam Denpasar, RSUD Jimbaran, dan RSUD Udayana. Sementara saat proses pemindahan badan helikopter masih menunggu pihak maskapai dan tim SAR juga mengecek ke lokasi kejadian sambil menunggu Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Kepala Basarnas Provinsi Bali, Inyoman Sidakarya menyebut lokasi jatuhnya helikopter menyulitkan proses penyelidikan. Heli itu terbang, kami tidak monitor ya, belum bisa komunikasi dengan kru yang sekarang ini lagi perawatan oleh tim medis yang berada di rumah sakit. Untuk evakuasi pesawatnya, kita masih menunggu investigasi ya. Kita akan serahkan kepada perusahaan tersebut terkait dengan
heli yang sekarang ini berada di lokasi kejadian. Berdasarkan rilis resmi White Sky Aviation dan informasi dari Otoritas Bandara Wilayah 4 di Bali, upaya pendaratan dan penyebab helikopter jatuh akibat terlilit tali layangan. Hal ini juga dibenarkan oleh juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati. Terjadinya kecelakaan adalah adanya lilitan tali layang-layang. Helikopter ini membawa person on board 5 orang yang terdiri dari 1 pilot dan 4 penumpang dan dipastikan semuanya dalam kondisi selamat. Saat ini proses pemindahan badan helikopter masih menunggu proses penyidikan dari KNKT selesai. Sementara kelima penumpang helikopter selamat yang dirawat di 3 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Umum Udayana dan RSUD Jimbaran, baru 1 orang yang diperbolehkan pulang. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas terkait helikopter yang jatuh di Bali, sudah bergabung bersama kami pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat sore, Pak Alvin. Selamat sore. Pak Alvin, sore belum terdengar? Ya, selamat sore, Mbak. Oke, Pak Alvin, kalau yang Anda cermati sebenarnya kan dugaannya adalah ada lilitan dari tali layangan. Tapi padahal ketinggiannya juga sudah sekitar 900 kaki. Apa yang Anda baca dari kejadian ini sebenarnya? Iya, sangat disayangkan bahwa di Bali ini dalam bulan Juli, ini sudah 2 kali terjadi insiden helikopter terlilit tali layang-layang. Yang pertama adalah pada tanggal 2 Juli lalu. Dan waktu itu masih beruntung heli dapat mendarat darurat, tidak sampai mengalami kecelakaan dan tidak ada korban cedera. Ini yang kedua kali kemarin. Ini tentunya sudah menjadi lampu merah ya, kondisi darurat. Perlu adanya penataan yang lebih rapi di Bali tentang di mana masyarakat tetap dapat melaksanakan kegiatannya bermain layang-layang karena itu sudah bagian dari kegiatan masyarakat setempat, tapi diatur. Nah, di Bali ini sejak tahun 2000 memang sudah ada Perda nomor 9 tahun 2000 tentang larangan menerbangkan layang-layang di kawasan di sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tapi sejak tahun 2000 kita sudah banyak perubahan-perubahan. Yang diterbangkan sekarang bukan hanya layang-layang. Ada drone, yang mungkin juga balon udara. Kemudian juga sejak tahun 2000 sekarang juga sudah ada helipad. Yang mana helikopter tidak take off landing di bandara. Maka itu perlu ada pengaturan lebih lanjut. Ketika ada helipad, itu juga ada kawasan keselamatan operasi penerbangan helikopter, di mana masyarakat sekitarnya juga dilarang menerbangkan layang-layang dalam radius sekian kilometer misalnya. Demikian juga penerbangan helikopter juga perlu diatur koridornya, di mana mereka boleh terbang, di mana mereka harus menghindari terbang, karena ini juga terkait dengan kegiatan masyarakat. Oke, Pak Alvin, tapi kalau kasusnya adalah terlilit tali layangan, sebenarnya yang paling membahayakan helikopter itu ketika tali itu melilit bagian apa atau terkena badan pesawat bagian apa? Ya, helikopter ini bisa terbang karena baling-baling utamanya berputar di atas ya. Itu selain memberikan dorongan ke bawah, thrust-nya, helikopter ini juga dikenal sebagai rotary wing. Jadi baling-baling ini juga berfungsi sebagai sayapnya untuk mengendalikan arah terbangnya helikopter. Sedangkan ada baling-baling kecil yang di belakang ini adalah untuk menjaga stabilnya arah penerbangan helikopter. Jadi 2 itu sangat vital untuk penerbangan helikopter. Demikian, Mbak. Oke, apabila kasus ini misalnya terjadi lagi ke depannya, sebenarnya apakah ada langkah mitigasi yang bisa dilakukan saat itu juga oleh pilot ketika ada tali layangan yang membelit helikopter? Iya, nah ini kalau sampai baling-balingnya terbelit tali layangan nggak bisa apa-apa lagi karena ya itu ketika baling-balingnya tidak bisa berputar lagi ya helikopter itu akan jatuh seperti batu. Kalau hanya mesinnya mati, helikopter itu masih ada yang kita sebut sebagai auto rotation. Jadi menggunakan gravitasi, baling-balingnya itu masih tetap berputar, dia masih berfungsi sebagai sayap, helikopter masih bisa dikendalikan dan mendarat darurat. Tapi kalau baling-balingnya berhenti berputar,
tidak ada yang bisa dilakukan lagi, ya sudah, helikopter itu jatuh. Maka disinilah dibutuhkan juga pilot itu harus punya situation awareness. Jadi bukan hanya sekedar terbang, tapi juga peka melihat apa yang sedang terjadi di sekitarnya dan mengambil langkah pengamanan. Kalaupun tali layang-layang itu tidak terlihat, mungkin kalau melihat layang-layang itu juga bisa memproyeksikan, kalau ada layang-layang di sana mestinya ada talinya di sekitar sana. Nah, Jadi ini semua pihak bertanggung jawab, demikian. Nah itu Pak, soal otoritas, untuk mencegah kejadian ini seperti terulang lagi, apa yang bisa dilakukan oleh otoritas? Tadikah pemutakhiran perda atau ada lagi yang bisa dilakukan? Iya, tadi pemutakhiran perda. Kedua, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, khususnya otoritas bandara wilayah 4 Denpasar itu Bali, itu juga perlu memutakhirkan KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Tidak hanya menyangkut bandara I Gusti Ngurah Rai, tapi juga helipad di mana ada helipad, di sana juga harus dinyatakan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dikendalikan, dan mengapa. Karena tanpa partisipasi publik, dan mustahil keselamatan penerbangan ini dapat dijaga. Demikian. Perlu ada kerjasama dari semuanya untuk mencegah hal serupa. Terima kasih Pak Alvin sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Alvin.